Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Baik kakak-kakak dan adik-adik semua, kita sekarang berada kembali di podcast bersama Kak Supriyadi, Kak Rapin, Kak Sujono, dan Kak Andi. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai harapan-harapan yang kita inginkan atau yang kita harapkan bagi kepengurusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028. Kebetulan baru saja kemarin kepengurusan Kuarnas masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Kak Budi Waseso dilantik oleh Presiden Joko Widodo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Kita mengucapkan selamat kepada Kak Budi Waseso. Semoga amanah, semoga berhasil dalam masa bakti ini, pengabdiannya kita tunggu, dan kita juga akan membahas kira-kira harapan-harapan dari teman-teman pramuka yang mungkin bisa menjadi masukan bagi Kak Kuarnas, Kak Budi Waseso, dan kepengurusan ini. Agar dimengerti bahwa harapan-harapan ini adalah berupa masukan, sehingga bisa saja dipakai, bisa juga tidak, tapi semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan yang untuk dipertimbangkan, digunakan dalam kepengurusan ini. Di sini sekarang sudah ada Kak Supri. Ya, saya pertama-tama ingin bertanya dulu pada Kak Supri, kira-kira harapan-harapan apa yang ingin Kakak harapkan atau Kakak inginkan di 5 tahun ini bisa dilakukan oleh pengurusan Kuarnas? Ya, terima kasih Kak Bertol. Pertemuan kali ini bincang-bincang santai ya. Binsai dong, binsai. Bincang ya. Bintai. Ya, bincang-bincang santai ya. Harapan tentunya kita sebagai pelaku gerakan pramuka ya, dari kecil hingga kini Kak Bia, kakak-kakak sekalian tentunya punya harapan. Dan alhamdulillah kita 5 tahun yang lalu mendampingi beliau ya. Tentunya dari sana kita lihat gitu ya. Nah, ekspektasinya sampai Munas ya, beliau terpilih kembali. Nah, untuk 5 tahun ke depan tentunya kita sebagai pelaku-pelaku di bawah gerakan pramuka tetap konsisten ya, mengawal gerakan pramuka ini dengan harapan tentunya capaian kami, yaitu capaian-capaian terhadap konten giat-giat yang akan dilaksanakan ke depan. Jadi tidak tentunya harapannya tidak tiba waktu tiba akal ya. Jadi Jambore dipersiapkan, Raimuna dipersiapkan, PW dipersiapkan, karena di sanalah semua ya jibakunya peserta didik untuk sampai capaian-capaian yang diinginkan. Karena itu adalah alatnya gitu Kak Bi. Ini dari saya untuk yang segmen pertama, harapannya dipersiapkan lebih awal. Baik. Terima kasih Kak Supri. Oh ya, tadi Kak Supri kebetulan sudah bicara, mengingatkan kembali bahwa memang pada kepengurusan pertama Kak Budi Waseso itu kami ada Kak Supri, ada Kak Rapin, ada Kak Andi, ada saya, ada beberapa kakak lain, Kak Joko dan beberapa kakak lain. Kami yang mendukung untuk awal sehingga bisa masuk menjadi Ketua Kuarnas. Kita makanya sangat senang Kak Budi Waseso terpilih kembali. Sekarang kira-kira Kak Rapin gimana? Harapan atau dengan yang 5 tahun yang lalu dan yang sekarang, apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan? Kita kembalikan ke konsep dasar sebenarnya gitu. Untuk apa pramuka itu ada kan. Jadi kalau menurut saya sih yang kemarin sudah mulai menata fondasi ya. Berikutnya kayak kita bangun rumah itu kita asal tiangnya sampai nanti atapnya itu. Kalau lebih dari itu sebenarnya kan konsepnya apa, kontennya apa nih yang mau kita kembangkan di dalam berdiskusi. Memang pada akhirnya kita akan kembali kepada materi-materi dasar begitu ya, kita titik kembali melalui litbang kita, melalui supaya materi-materi menjadi inovatif, menarik, sehingga sasaran kita untuk peserta didik itu nyampe gitu kan. Nah, kritik saya mungkin gitu ya di yang kemarin gitu ya, supaya ke depan maksudnya bukan buat apa namanya, buat kita jadi tersium atau ya, karena kita juga bagian dari pengurus saat itu gitu ya. Kita ingin kritik ini justru bisa memberikan tadi warna ya. Jadi saya mendasar adalah kita harus tempatkan orang pada tempatnya gitu. Nah, kemarin sudah ada beberapa orang-orang begitu yang sudah terpilih, saya kira itu harapan kan. Nah, untuk para kakak yang sudah terpilih, jalankan yang tanggung jawab, amanah, dan kita siap membantu gitu ya. Artinya kita siap bertukar pikiran, kita siap untuk memberikan ruang diskusi yang menarik, diskusi yang kreatif, supaya pramuka ini bisa lebih diterima ya. Artinya lebih adaptif ke depan. Karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman begitu ya, pramuka ini pasti akan ditinggalin gitu kan. Nah, itu saya kira PR kita bareng-bareng gitu ya. PR kita bersama. Itu pertama. Artinya konten kita perkuat.
Yang kedua, karena kita bicara supporting organisasi begitu kan, dukungan kelembagaan di sini, Kuarnas tidak bisa berdiri secara sendirian gitu kan. Dia harus memiliki sebuah dukungan, Iya. dukungan dari stakeholder, dari pemangku kepentingan yang real. Kalau kemarin mungkin kita masih ngawang-ngawang kan ada terbatas dengan nomenklatur kepemudaan dan lain sebagainya. Kayaknya kita ke depan mesti mulai melihat gerakan ini, kuartir ini bisa lebih mandiri. Artinya ciptakan kelembagaan yang memiliki kemandirian secara ekonomi ya. Iya. Artinya tidak bergantung kepada APBN ya, APBD. Terserah kalau di kuartir daerah begitu kan. Di Kuarnas saya kira kita perlu kemandirian yang memang harus jadi contoh buat kita di bawah di level Kuarda sampai dengan kuartir ranting. Karena kalau ini nggak terjadi, artinya kita akan selalu bergantung kepada tadi, kalau nggak ada anggaran nggak jalan. Kalau Iya. tadi istilah Kak Supri, tiba Akal. akal. Jadi baru kejadian baru kita mikir gitu kan. Nah, sementara kita punya desain. Nah, 2045 kita mau ngapain gitu. Kan kita masih punya waktu untuk menggagas, menata, kemudian kita perbaiki yang bangun-bangunan yang tadi mungkin kita perlu perbaiki untuk kita ke depan. Karena 2045 100 tahun Indonesia merdeka ini kan Iya. harus kita dudukkan. Tinggal 21 tahun lagi loh. Iya, ini mau ada di mana gitu kan. Bentar lagi ya. Nah, desain ini harus sejalan dengan pemerintah, sejalan dengan lembaga-lembaga di luar sana. Karena kita nggak bisa sendirian, kita sebagai pramuka. Saya kira itu, Kak Bin. Oke, makasih Kak Rapin. Tadi Kak Rapin udah nyinggung dikit mengenai kita perlu mandiri, jadi kita juga harus mempunyai inovasi-inovasi yang baik. Kebetulan kan Kak Jono ini di Malang punya Gugus Dharma, dan Gugus Dharmanya itu orang-orang yang sudah cukup berhasil di karirnya masing-masing. Ada pengusaha, ada pejabat, ada macam-macam lah, ada tokoh pendidikan, ada jenderal. Nah, Kak Jon, kira-kira kalau harapan dari teman-teman seperti Gugus Dharma ini untuk Kuartir Nasional masa bakti yang sekarang apa yang kira-kira? Terima kasih, Kak B. Iya. Selaku penggila pramuka. Penggiat itu berarti bisa Kak Bin. Iya. Berarti bisa Tapi antara penggiat dan penggila. Penggila, iya. Itu yang saya lihat, bagaimanapun juga pengurus yang baru ini yang terpilih sangat-sangat mumpuni, sangat kuat timnya, dan saya percaya pasti akan menggapai apa yang diinginkan, terutama apa yang kita harapkan semuanya. Tapi saya tahu juga bahwa dari pengurus lama itu pasti masih ada hal-hal yang belum selesai. Jadi tolonglah untuk pengurus baru jangan dilupakan hal-hal yang mestinya diselesaikan ini. Misalnya contoh dari Jawa Timur yang sampai saat ini masih tergantung-gantung gitu ya. Itu tolonglah supaya diselesaikan. Jangan sampai dilihat dari bawah ini kok masalah seperti itu, kerikil seperti itu kecil kok nggak bisa selesai. Kemudian saya kira di tim yang baru juga banyak ahli-ahli manajemen yang dimana terkenal dengan PDCA ya, Plan Do Check Action itu sangat bagus. Terapkan juga lah untuk hal-hal yang ini supaya janganlah pengurus yang baru nanti cuma sekedar do as usual. Jangan seperti itu. Tapi coba carilah terobosan-terobosan yang baru sehingga pramuka ini menarik, terutama untuk anak-anak muda. Apalagi dengan tantangan yang sekarang baru keluar kemarin bahwa Permendikbud itu bahwa pramuka bukan ekstrakurikuler wajib, tidak wajib lagi untuk seluruh siswa untuk ikut pramuka. Itu kalau kegiatannya tidak menarik, ya memang saya nggak tahu mau ke arah mana pramuka ini. Tapi saya yakin pramuka pasti bisa jalan. Ya. Oke, terima kasih Kak Jono. Satu kalimat lagi. Jadi majulah dengan terobosan-terobosan yang baru dan jos pramuka. Oke. Baik. Sekarang Kandi kan kebetulan juga aktif bikin desain segala macam. Punya kegiatan generasi Z lah zaman sekarang, senang bikin desain, senang bikin konten. Nah, kira-kira harapan Kak Andi kalau untuk Kuarnas sekarang untuk pengurus yang baru apa kira-kira? Silakan Kak Andi. Ya, terima kasih Kak B, Kak Supri dan Kak Jon maupun Kak
Rapin. Kak Rapin. Dia lupa. Iya. Sampai lupa ini agak low ini kebanyakan habis buka ya. Oh iya, habis Iya, buka agak tadi. kenyang. Terima kasih Kak Rapin atas buka. Jadinya jangan Oke, lanjut. Kacamata yang saya pakai ini plus, jadi agak blur sebenarnya. Jadi untuk action aja. Saya melihat bahwa ini kan merupakan suatu tantangan baru ya dengan keluarnya permen. Jadi untuk harapan saya dan mungkin teman-teman yang lain atau pramuka pada khususnya bahwa kepengurusan ini di tahun ini mungkin harus bersinergi, berkolaborasi dengan banyak pihak, tentunya membutuhkan kerjasama yang baik ya. Ini akan membuat sesuatu yang lebih memberikan nilai tambah buat gerakan pramuka khususnya Kuartir Nasional. Karena walaupun sebenarnya di kepengurusan ini pastinya mempunyai keterbatasan dalam waktu dan tentunya dengan semakin banyaknya kolaborasi ini akan menimbulkan kreativitas yang tinggi ya. Banyak kalau saya melihat adik-adik sekarang yang mempunyai kreatif tinggi ya, kayak kemarin dengan adanya AI ya. Itu juga saya lihat di sosmed itu semuanya bermain ya. Bermain itu juga anak-anak muda mencoba mengkonek, tapi perlu ditingkatkan. Karena banyak juga orang-orang kreatif yang mau turun tangan mengajarin dengan sukarela. Ini juga membuat sesuatu yang menarik. Nah, harapan kita untuk kepengurusan ini juga harus bisa melihat yang sebelumnya yang dianggap baik bisa diteruskan ya, bisa diteruskan program-programnya. Kan kemarin ada 11 waka ya. 11 komisi. 11 komisi tentunya dipersempit, tentunya ada program-program yang kita anggap menarik, ini juga harus diteruskan. Mungkin bukan karena kita bagian kehumasan, tapi saya melihat bahwa memang sudah saatnya gerakan pramuka ini, harapan KB juga yang bertahun-tahun juga, bahwa sudah saatnya gerakan pramuka untuk membuat museum. Karena dengan melihat sejarah, melihat setiap kepengurusan ini akan menumbuhkan edukasi maupun pembelajaran untuk melihat mana yang kurang dan mana yang lebih. Kalau tidak bisa melihat sejarahnya itu, kita kembali lagi, balik lagi ke yang dibahas akan tidak berkembang. Tapi kalau mereka semuanya di kepengurusan ini paham terhadap sejarah gerakan pramuka, itu akan menumbuhkan kreativitas dan evaluasi, menambah hal-hal yang baru yang tentunya mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih betul. banyak, Kak. Iya betul, tadi Kak Adi bilang. Ya kalau diingat ya di hampir semua negara, bahkan negara-negara kecil, kan kalau kita tahu sekarang ini kalau di WOSM gerakan pramuka itu jumlah anggotanya terdaftar 25 juta. Tapi negara-negara kecil yang jumlah anggotanya cuma 10.000, bahkan ada yang cuma 5.000 pun, itu sekarang udah punya museum. Masa gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan terbesar di dunia, satu pun museum nggak ada. Apalagi kalau nggak usah jauh-jauh ke Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat, hampir semua negara bagian punya museum pramuka. Tapi yang kecil-kecil aja lah, katakanlah seperti misalnya Bangladesh atau apa yang lain-lain, itu juga punya museum. Beberapa Filipina aja bukan lebih dari satu museum. Bahkan ada juga museum-museum kemarin baru saja diresmikan museum milik Kak Wendell Avisado. Dia adalah pernah menjadi ketua Komite Asia Pasifik, ketua Komite Kepanduan Asia Pasifik. Dia punya museum sendiri. Belum di tingkat nasionalnya punya museum sendiri. Jadi memang rasanya pantas lah kalau gerakan pramuka sudah punya museum. Tapi di samping museum, kalau menurut Kak Supri, kegiatan-kegiatan apa sih yang sebenarnya perlu? Nggak apa-apa, kritik aja yang lama. Supaya kakak-kakak ketahui, kritik ini kita bukan untuk menjelek-jelekan loh, tapi kita untuk memberikan masukan supaya yang ini akan lebih baik lagi, dan kita percaya pasti akan lebih baik lagi. Karena sekarang apalagi dipimpin oleh Kak Budi Waseso yang sudah pernah memimpin, jadi pasti sudah punya pengalaman. Kira-kira kegiatan apa Kak Supri yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki di masa sekarang gitu kira-kira? Ya, Kak Bi, bicara kegiatan ya. Puncak acara menurut saya klimaksnya kita lihat itu di tahun terakhir adalah pada saat 2019 kita
bersama di Virginia, Iya, ya. Jambore Dunia. Jambore Dunia di Virginia, ya. Bukan saya katakan Korea, tapi kan Korea ada sesuatu hal ya yang pada akhirnya tidak sampai klimaks, ya. Tidak sampai apa? Ya, karena ada masalah. Ada masalah ya. Tapi pada saat di Virginia, bagaimana kegiatan-kegiatan kepramukaan semua segmen yang kita hadiri rasanya menarik ya, Bu ya. Nah, kita tengok yang tertinggi gitu ya. Tapi ternyata Indonesia amat sangat sebenarnya mumpuni untuk bisa melakukan karena ketersediaan alam. Ya, ketersediaan alam ini yang tidak dimiliki oleh berbagai negara. Itu tiga medianya keren di Indonesia itu. Laut ada, gunung ada, hutan ada. Yeah. Hutan di Amerika beda dengan hutan di kita kan ya. Tropik basah yang banyak hal. Dia mesti sekolah ke tempat kita gitu. Nah, itu dari sisi ketersediaan alam yang ini Kak ya. Nah, ternyata negara-negara besar sekarang lebih ketertarikannya kepada back to basic ya, back to nature ya Kak ya. Back to nature ya. Kembali ke alam. Kembali ke alam ya, kembali ke alam. Nah, sebenarnya ini kan fundamental jati dirinya seorang scout, pramuka gitu. Soal nanti dengan IT, dengan perkembangan teknologi, robotik, oke, gitu ya. Itu secara natural juga akan adaptasi dengan perkembangan itu. Nah, yang kembali ke back to nature mesti dikuatkan kembali karena ini sudah kurang yang kemampuan ini Kak. Gitu. Jadi ada satu keseimbangan. Nah, lalu diramu di Pusdik dan di Litbang bagaimana ini semua menjadi ukuran capaian. Ya, capaian ketertarikan dan menariknya kegiatan. Nah, ini terus perlu sebuah kemasan, packaging. Setiap akan kita hadirkan kepada peserta didik. Muaranya tadi saya katakan seperti awal gitu ya, bagaimana memediasi, memfasilitasi, memotivasi, mendinamisasi, bahkan menggerakkan organisasi pramuka yang besar ini ya bisa tidak jadi mudah. Bisa tidak jadi mudah Kak. Tapi saya yakin dengan kepengurusan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa di kepengurusan awal ini ya dengan niat baik kita diskusi kali ini ya. Tidak untuk mengkritisi negatif kan, tapi sesuatu hal menyampaikan kepositifan karena kita menjadi bagian daripada pelaku gerakan pramuka itu Kak Abi. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan dan sarankan bahwa yang menarik itu tentunya di format ya, skenarionya kalau film ya, desainnya ya, packagingnya, nah brandingnya di lapangan pada akhirnya diminati. Nah, ini bagaimana seperti apa? Ya, tentu Kuartir Nasional mumpuni. Demikian, Kak. Baik, terima kasih. Jadi ingat lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Supri berarti pelatih-pelatih kita juga harus up to date ya, harus selalu mengembangkan diri karena kalau enggak ya akan ketinggalan dengan anak-anak generasi zaman sekarang kan. Itu juga saya teringat juga berbicara ini adalah mengenai kemarin itu Mas Menteri Mendikbudristek sudah mengungkapkan bahwa ada kemungkinan atau jajaran Kemendikbudristek sudah mengungkapkan ada kemungkinan nanti akan menjadi kokurikuler. Nah, kokurikuler ini kan sebenarnya kalau di ekstrakurikuler wajib itu hampir mirip dengan aktualisasi, malah lebih banyak penugasan-penugasan. Nah, kalau penugasannya nggak menarik, nggak ada anak-anak yang mau ikut. Tapi di samping kegiatan yang nggak kalah pentingnya adalah juga masalah manajemen dan bagaimana mandiri. Tadi Kak Rapin sudah membicarakan. Saya mau tanya kira-kira bagaimana mengenai manajemen gerakan pramuka yang sekarang harus dikembangkan itu ke arah mana sih bagusnya gitu loh? Apa tetap mengandalkan ke pemerintah karena supaya nanti dapat APBN, APBD, atau coba gimana kira-kira? Kalau saya terpikir begini Kak B ya, ini kan saya kira pengurus yang baru juga sudah punya referensi ya, berangkat dari yang tahun sebelumnya, artinya berpikir untuk ini bisa lebih mandiri. Saya lihat juga beberapa sudah mulai dibenahi ya, dari sisi memang perlu disempurnakan. Cuma kalau lihat modelnya begitu kan, model bisnis kan perlu kita sempurnakan. Model bisnis dari organisasi ini perlu kita sempurnakan. Kalau boleh nyontek keluar misalkan ya, kan beberapa negara di Asia Pasifik kan dia punya yayasan ya, punya lembaga pendukung yang memang tugasnya dia mencari support dari stakeholder, dari kepentingan. Ya, jadi bukan gerakan pramukanya, bukan Kuarnasnya yang kemudian
nyari duit kesana kemari. kesana kemari. Nah, Dia tapi melalui fokus yayasan. pada konten, Ya. kepada kegiatan dari yang Kak sampaikan. Nah, lembaga ini kemudian menggali masalah-masalah yang ada di masyarakat, kemudian dikomunikasikan kepada kuartir kemudian bersinergi untuk kita jembatani, kita mau bikin apa di masyarakat. Nah, ini pasti akan ketemu harusnya gitu kan, di luar sana gitu kan ya. Kayak misalkan kita bisa industri perbankan, industri misalkan minerba, ini kan pasti banyak juga yang bisa memberikan support. Cuma formatnya, programnya ini yang perlu kita harus matching kan. Yang mungkin belajar dari pengalaman dari organisasi CSO ya, civil society organisasi ya. Di sini saya kira kita harus banyak belajar dengan situ. Kenapa? Mereka menggali masalah yang ada di masyarakat, dia gali, kemudian dia kemas, dia packaging, ini menjadi kepentingan dari anak muda misalkan, kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Kemudian mohon diampu oleh para stakeholder tadi kan, dari industri, dari government, jadi ini yang kemudian akan memberikan support kepada lembaga ini. Nah, si kuartir nasional hanya fokus kepada pembinaan kegiatan. Jadi nggak pusing nih si pembina dan pelatih ikut-ikutan cari uang, gitu kan? Kan lucu gitu kan? Kalau lembaganya ini pusing cari uang, sementara di balik sini banyak yang bisa kita kerjakan. Dan kalau nggak salah Kak Rusdi ya, beliau adalah salah satu ketua ya. Iya, kalau di Asia Pasifik dia adalah presiden atau ketua Yayasan Kepanduan Asia Pasifik. Kalau di tingkat dunia beliau adalah anggota. Betul. Kan artinya si Yayasan Asia Pasifik ini memberikan support kepada pramuka Asia Pasifik kan sebenarnya. Mereka yang cari dana, mereka yang kumpulin dana, nanti mereka kasih ke Asia Pasifik siapa yang perlu anggaran berapa, kegiatan berapa. Nah, kan akhirnya disinilah kemudian gitu kan ya, si Kote ini memberikan masukan kegiatan, kayak gini yang kita bikin. Kita akan membangun desa pramuka misalkan. Kita akan membangun museum. Nah, siapa yang kemudian berkepentingan misalkan perbankan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan seterusnya, ini akan memberikan support kepada pramuka. Jadi tidak lagi kemudian pramuka menunggu tadi uang dari APBN. Yang harus kan nggak bisa, ini dasarnya apa gitu kan. Kan gitu kan. Jadi saya kira kita perlu melihat ini dalam segi positif, artinya kita tantang pramuka kita itu ya untuk bisa lebih kreatif. Tadi yang Kak disampaikan, yang tadi Kak Joni sampaikan harus terbuka begitu kan ya, untuk kita ngelihat anak-anak muda kita menanti nih, atau ya kita harus siap ditinggalin sama anak-anak muda kita nih. Yang tadinya 25 juta mungkin bisa turun menurun. Apalagi tadi dengan sukarela tadi itu, artinya kita ngasih positif, akhirnya juga kita nggak akan maju juga. Makanya tantangan kita adalah bagaimana membuat lembaga ini menjadi lebih mandiri supaya tadi kita bisa buat apa aja tuh gitu. Karena saya yakin di luar sana banyak yang membutuhkan pramuka. Betul. Butuhkan mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi ya kan. Contoh mau Natal, mau tahun baru, mau Idul Fitri, pasti ada pramuka di situ kan. Betul. Untuk masyarakat butuh orang-orang yang punya kemampuan entrepreneurship, pramuka juga ada di situ kan gitu. Dan saya kira ilmu di pramuka ini kan sangat banyak ilmunya ya. Sayang kalau kita bisa kembangkan gitu. Banyak orang yang hebat lain dari pramuka kalau cuma lupa pada saat kemudian dikembangkan, dia lupa mengembalikan lagi kepada ini ke depan seperti ini gitu kan. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau ke Kak Jono. Tadi udah disinggung dikit oleh Kak Rapin mengenai gimana memanfaatkan instansi baik kementerian, lembaga maupun perusahaan-perusahaan swasta. Kan sekarang yang kita kenal ada yang namanya CSR itu loh, Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan, dari korporasi. Nah, kira-kira kalau menurut Kak John sendiri, harapan apa kira-kira yang Kak John harapkan supaya kuartir atau khususnya kuartir nasional ini, Kuarnas, bisa memanfaatkan CSR ini? Bagaimana cara mereka untuk mendekati perusahaan atau apa, gimana kira-kira Kak John? Terima kasih Kak. Kalau yang saya lihat untuk hal itu, sebelumnya saya ingin memberitahukan dulu. Kebetulan saya itu selain senang pramuka, saya punya hobi ngumpulin perangko. Tapi perangkonya perangko khusus pramuka. Ngumpulin buku-buku, kebanyakan buku pramuka. Ngumpulin pernak-pernik pramuka. Jadi apa yang ada hubungannya dengan pramuka itu yang saya kumpulin. Terutama masalah perangko dan pernak-perniknya itu saya sering munculkan dalam pameran saya yang sudah saya adakan
5 tahun Hmm. berturut-turut, kecuali saat pandemi itu Oh agak iya. agak tersendat Iya memang nggak karena bisa kemana-mana. karena memang agak susah, tapi Iya. 2 tahun terakhir ini sudah mulai muncul lagi. Di situ saya bilang bahwa pramuka ini banyak yang tanya dari pengunjung, pramuka itu ada di mana aja sih? Pramuka itu masih ada toh. Itu saya kalau dapat pertanyaan Langsung itu terpukul ya. antara bangga dan Iya, sedih. iya. Antara bangga dan sedih. Iya. Kalau di luar yang namanya pramuka itu sangat-sangat dikenal sama masyarakat. Nah, pramuka ini saat ini yang anggota resmi Badan Kepanduan Dunia itu ada lebih dari 170 negara. Iya. 174. 174 negara ya, sudah bertambah 2. Kalau nggak salah tahun yang lalu masih 172. Itu artinya potensi itu adalah satu potensi yang bisa diungkapkan kepada para pengusaha-pengusaha di sekitar kita. Itu kita punya potensi sekian. Hal itu seperti yang saya pakai untuk menjual kalau saya mau pameran. Kalau saya mau pameran di mall yang besar gratis. Karena Pak saya bilang pramuka saya tuh anggotanya sekian loh. Semua sekolah punya pramuka. Pasti nanti pengunjungmu akan bertambah banyak untuk melihat pameran ini. Jadi nilai-nilai itu yang saya ungkapkan kepada mereka sehingga mereka tuh dengan gampangnya, oh ya kamu pameran di sini. Di sini saya kasih waktu seminggu gratis. Padahal di mall besar itu kalau pameran itu bayarnya ratusan juta itu untuk sewanya tempat aja, tapi saya dapat gratis. Jadi hal itu sebagai contoh kalau kita mau mendekati nanti ke mana perusahaan-perusahaan atau departemen-departemen yang lain, potensi kita tuh besar untuk bisa membangun organisasi kemandirian. Betul. Jadi nggak perlu takut, pasti ada yang pasti membantu. ada. Mantap. Yakin Jos. Berarti siap bersinergi dan berkolaborasi ya, dengan pasti. nasional kalau membuat museum ya. Rasanya saya juga pernah ikut. Iya. Pada saat kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ada pameran kepanduan yang di mana di Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional itu saya pernah ikut. Iya. Menarik. Ya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Kak Jono tadi. Nah, jadi perlu ada kegiatan-kegiatan yang menarik yang orang luar juga bisa tahu. Nah, jadi kalau perlu kegiatan menarik, penampilan pramuka sendiri pun harus menarik kan? Betul. Jadi, nah ini saya mau tanya sama Kak Andi. Kak Andi kan suka bikin desain segala macam. Jangan tadi jangan sampai disalahin sampai nanti dibilang melanggar aturan. Iya, jangan sampai itu. Jadi kita contoh lah di negara-negara lain. Misalnya tanda-tandanya juga menarik gitu. Jadi orang yang pakai juga bangga gitu loh. Kalau kita lihat Boy Scout of America kan kalau begitu dia pakai tanda kecakapan khusus kan, wah keren banget gitu. Apalagi yang pramuka Garudanya, Eagle Scout-nya, selempan tampannya kan tuh keren sekali. Nah, kalau menurut Kak Andi kira-kira harapan apa untuk Warnas Masa Bakti ini untuk memperbaiki penampilan lah kira-kira? Ya, tentunya kreativitas itu kan bisa oleh siapa saja ya. Tapi tentunya mudah-mudahan sih saya melihat juga potensi di kepengurusan ini pastinya ada orang-orang kreatif yang mungkin sama ritmenya ya dengan perkembangan zaman. Nah, saya melihat bahwa kalau kita ngomong menarik, ya menarik itu dari segala hal, baik baik pribadinya, baik itu penampilannya, baik itu yang harus dibuat menarik. Begitu juga dengan publikasinya. Ya, ini semuanya harus bersinergi ya. Maksudnya semuanya harus satu sinkron, satu brand yang sebenarnya harus dibikin. Makanya Kuartir Nasional sudah selayaknya juga menata kembali untuk membranding. Branding itu memang sesuatu yang mahal, tetapi bisa dilakukan secara bertahap. Bertahap itu dengan kerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan para desainer maupun dengan para pakar yang memang mempunyai keahlian yang jelas gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan ini menjadi sesuatu yang menarik. Satu hal kalau misalnya kita ngomong mengenai penampilan, ya memang sudah selayaknya yang kita singgung adalah bagaimana Kuartir Nasional kalau kita ngomongin uniform, ya memang harus kerjasama dengan para perancang ya di Indonesia yang mengkhususkan diri untuk menjadi perancang seragam baik itu institusi maupun itu banyak gitu yang memang mengkhususkan. Nah,
penataan itu nggak cuma satu penggal, memang harus dipikirkan dari atas, dari Sampai ke dari sepatu ya? sampai ujung kaki. sampai Iya. ujung kaki. Iya. Jangan sepenggal-sepenggal. Kalau sepenggal-penggal nanti tambal sulam yang nantinya tidak akan sinkron dengan apa yang dibikin. Ini yang harus dibuat. Begitu juga dengan yang berhubungan dengan yang paling gampang ditata adalah Pramuka Garuda kalau kita menyinggung. Iya. Kalau yang dianggap pramuka ya memang Pramuka anak-anak Garuda. yang Pramuka Garuda. Itu yang Paling tujuan pramuka lah tertinggi yang gitu. dianggap pramuka. Kita ngomong kayak gitu. Itu yang selayaknya didandanin. Yang benar-benar memakai sesuatu dengan aturan yang baru nantinya. Jangan menjadi komoditi yang bebas gitu ya. Yang akhirnya tidak mempunyai perbedaan antara ini pramuka yang hanya berbasis di sekolah, yang tidak mengikuti karir di jenjang seperti pada Pramuka Garuda untuk mengikuti jenjang dan ininya. Nah, begitu juga dengan desain. Nah, saya melihat dalam periode 5 tahun ini saya sempat meriset gitu ya bahwa pramuka di gerakan pramuka khususnya sejak dibuat satu grid system oleh Kak Idik ya, nggak tahu, saya belum menemukan, tapi saya mengarahnya ke beliau karena beliau berlatar belakang seni rupa. Tentunya saya melihat beliau, tapi ini di rekap jejaknya saya belum menemukan satu dokumentasi yang memang beliau yang mengerjakan. Idik Sulaiman. Idik Sulaiman. Ya, Kak Idik Sulaiman. Nah, sejak tahun 70-an sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Iya. Tidak ada perkembangan yang mengindikasikan untuk membuat grid system. Ya, bagaimana logo tunas itu dipakai, bagaimana diaplikasikan ke media dan segala macamnya, ini yang belum pernah dipikirkan oleh gerakan pramuka, dan itunya sangat penting agar turunannya baik dari kuartir nasional sampai kuartir dan ranting itu satu sistem. Jadi saat keluar satu desain ini udah bisa diaplikasikan oleh banyak, jadi tidak masing-masing. Ya masing-masing memang membuat kelihatan kreatif, tetapi di situ akan tidak terlihat ini yang official yang mana nih. Ya, akan terpecah orang komunikasi. Itu aja sih Kak B. Jadi baik, terima kasih. Terima kasih Kak Andi, tadi bagus sekali. Oh ya, tadi sempat Kak Andi juga menyinggung publikasi. Saya juga ingin mengingatkan lagi kepada semua kakak-kakak dan adik-adik, jangan lupa ya tagar atau tanda pagar setiap pramuka adalah setiap pramuka adalah pewarta. Setiap pramuka adalah pewarta. Bikin tagar itu dimanapun di media sosial kakak adik-adik. Sebelum saya menutup kesempatan podcast kali ini, mungkin ada dari antara kakak-kakak yang ingin menambahkan. Silakan Kak Supri. Ya, karena kita pernah menjadi bagian daripada pelaku di kuartir nasional gitu ya, pernah mengemban amanah gitu ya, tentu ada rasa ingin menitipkan ya Kak ya. Tentunya yaitu adalah berkegiatan gitu ya. Nah, berkegiatan ini kuartir nasional adalah standar tertingginya ya. Jadi acara apa saja apabila laksanakan oleh kuartir nasional, jambore nasional, Raimundo nasional, perkemahan wirakarya nasional ya, atau apa saja, harus yang terbaik ya. Hari Baden-Powell ya. Ini harus menunjukkan gridnya ya, memang ya pramuka ini seperti main-main ya. Tapi dalam menggarap tidak boleh dengan main-main gitu ya. Jadi harus yang terbaik ya. Harus yang terbaik gitu Kak. Nah, ya tentunya kita akan juga mengimbangi ya. Kita pelaku ya, kita contoh kemarin Hari Baden-Powell membersamai kuartir cabang Kota Tangerang gitu kan ya. Pada akhirnya ya ternyata kan tidak mahal ya, dengan rasa kebersamaan, persaudaraan ya, include menjadi satu di salah satu stadion ya, marching band dengan perangkatnya pemerintah daerah semua, totalitas hiporia. Nah, itu yang akan tadi menjawab yang tadi menjadi pertanyaannya Kak Bi gitu. Itu Kak Bi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Satu aja. Oke. Jangan pernah takut untuk berubah dan berkembang. Nah, jangan takut untuk berubah dan berkembang. Baik, terima kasih kakak-kakak, adik-adik semua. Demikian perbincangan kita, harapan-harapan kepada Kuarnas Masa Bakti 2023 Maju terus, Kuarnas. 2028. Maju terus Kuarnas, maju terus Gerakan Pramuka. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Baik, saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.